Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, kita akan mengulas mengenai penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Sebelum itu, subscribe dulu ya. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum yang secara konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif atau dasolen dan hukum secara sosiologis atau dasin, atau kesenjangan antara perilaku masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Secara konsepsional, Surjono Sukanto mengungkapkan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir atau menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Muladi mengungkapkan dalam proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari kepolisian sampai ke pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Selain itu, Joseph Goldstein berpendapat ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yakni pertama, total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau substantive law of crimes. Kedua, full enforcement, di mana dalam ruang lingkup ini para penegak diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Ketiga, actual enforcement, penegakan hukum pidana harus dilihat secara realistik, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, mengenai konseptual hukum progresif. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dari teori lain. Dasar konseptual hukum progresif merupakan aspek yang berorientasi pada keseimbangan yang holistik. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis, di mana hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia dalam artian hukum hanyalah sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Orientasi hukum progresif bertumbuh pada aspek peraturan dan perilaku. Di sini, hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku, namun juga sekaligus sebagai aspek peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah atau akan terbangun itu. Keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Hukum progresif menyatakan diri pada kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari type, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik positifis. Penegakan hukum progresif akan menampilkan wajah hukum dan penegak hukumnya. Pertama, penegak hukum progresif akan berpijak pada landasan filosofis hukum untuk manusia
Kedua, penegakan hukum progresif menempatkan hukum pada dinamika perkembangan masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi yang final. Ketiga, penegakan hukum progresif mengambil sikap untuk tidak terjebak status quo dalam berhukum. Penegakan hukum progresif biasanya berwatak pembebasan, di mana memposisikan sebagai penegak hukum progresif berarti tidak ingin terkungkung dalam cara berpikir yang kaku, konvensional, dan berpikir legal positivis. Sekian mengenai ulasan penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya.